Sekarang bagaimana cara bertumbuh? Mari lihat 1 Petrus 2 ayat 1-3. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Nah, saudara, dari ayat ini, ayat 1-3 ini sebenarnya di sini Petrus memberikan ada 2 cara supaya kita bertumbuh. Caranya apa? Pertama, harus mau membuang dosa. Di ayat 1 tadi. Karena itu buanglah segala kejahatan. Buanglah. Maka syarat pertama yaitu supaya kita bisa bertumbuh di dalam iman, bertumbuh dalam rohani, itu harus melepaskan dosa. Kita biarpun sudah Kristen sungguh-sungguh, tapi seringkali kita juga masih ada dosa. Bahkan bisa jadi ada dosa favorit. Tokoh-tokoh beriman pun itu berdosa. Abraham ya pernah punya istri 2. Nuh ya pernah mabuk. Daud ya pernah berzina dan membunuh. Ya, Musa juga ya pernah tidak menghormati kekudusan Tuhan. Petrus ya pernah menyangkal Yesus. Macam-macam. Tapi ingatlah bahwa dosa-dosa yang ada, yang kita pegang, itu pasti menghambat pertumbuhan rohani. Orang yang memelihara dosa, pasti rohaninya tidak bertumbuh. Karena itu syarat supaya bisa bertumbuh secara rohani, lepaskan dosa. Memang tidak mudah, tapi kita harus mau melepaskan dosa. Di ayat 1 itu dikatakan, buanglah. Kata buang di sini, itu di dalam bahasa aslinya sama seperti orang buka baju dan buang bajunya. Jadi misalnya, Bapak ada pakai baju, tapi bajunya terlalu kotor, lalu Bapak menjadi jijik dengan baju itu, lalu buang, lepaskan, buang di sana. Nah, itu seperti itu. Sepanjang ada dosa, kita tidak bisa bertumbuh, tidak bisa maju. Saya dulu ingat cerita Pendeta Yusuf Roni bahwa di mana itu, tempat kampungnya itu, ada banyak monyet, tapi mau tangkap monyet itu gampang. Bikin satu tempayan kecil, ikat di pohon. Itu tempayan itu isi kacang, tapi tempayannya itu hanya mulutnya ini, hanya cukup untuk tangan masuk. Ya, kalau tangan begini lurus-lurus masuk bisa, begini-begini lurus keluar bisa. Tapi kalau monyet lihat kacang di dalam, dan dia sudah begitu dia punya tangan pasti ambil kacang begini. Begitu dia sudah pegang kacang begini, dia mau tarik keluar tidak bisa. Maka itulah cara gampang tangkap monyet. Karena kalau itu monyet pakai otak, begitu orang datang dia tinggal lepas kacang, dia lari. Tapi monyet tidak akan lari dan tidak akan lepaskan kacang. Maka dia mau lari sambil bawa kacang. Tangannya tetap seperti ini, maka dengan mudah monyetnya ditangkap. Dia tidak bisa lari kemana-mana sepanjang dia pegang erat ini kacang. Begitu juga orang tidak akan maju di dalam rohani kalau dia tetap pegang dosa. Ada satu pemuda diundang pesta di kampung sebelah. Tapi rupanya untuk di kampung sebelah ini bisa ke sana hanya karena laut. Jadi hanya bisa pakai perahu sampan. Tapi dia diundang di sebelah. Jadi dia ambil perahu. Dia dengan dia punya kawan. Dua-dua orang ambil perahu. Lalu mereka dua dayung perahu ke kampung sebelah. Setelah itu ikat perahu, jangkar pasang. Lalu mereka dua ikut pesta di sebelah. Lalu sepanjang malam mereka dua pesta ikut sampai minum mabok. Minum mabok sampai hilang kesadaran. Kira-kira hampir siang Don Dua mau pulang. Ada kesadaran sedikit. Don Dua mau pulang. Maka Don Dua naik di perahu lalu dayung pulang. Sebenarnya setengah jam sampai. Tapi Don Dua dayung. Ini perahu tidak tahu sampai-sampai. Sampai matahari terbit juga mereka dua dayung tidak sampai. Kok ini bagaimana ini kampung nih? Hanya setengah jam saja kok kita dayung tidak sampai. Begitu matahari lebih terang lagi. Mereka dua tetap dayung sekuat-kuat. Tidak sampai. Begitu mabok mulai hilang. Don Dua lihat. Don Dua dayung ini perahu. Tapi dia punya tali jangkar belum lepas. Jadi tetap tali ikat di pohon, tapi dua orang dayung terus dayung. Bagaimana dia bisa dayung sampai sedangkan itu tali masih ikat di situ? Tidak bisa kan? Maka mereka tidak bisa maju sepanjang masih ada ikatan. Maka sepanjang masih ada ikatan dosa, saudara tidak akan bertumbuh dalam rohani. Jadi yang punya dosa-dosa favorit, ya masing-masing kita kan punya dosa favorit. Ya, ada orang yang dosa favoritnya adalah sombong. Ada orang yang dosa favoritnya memaki. Korek dia sedikit, segala macam kebun binatang keluar. Ada orang yang dosa favoritnya tukang omong kosong. Mau dibilang pakar. Ya. Ada orang yang dosa favoritnya selingkuh. Ada orang yang dosa favoritnya melawan orang tua. Dan macam-macam. Ada orang yang dosa favoritnya adalah suka gosip sini sana. Iri hati sama orang dan lain sebagainya. Dosa itu punya banyak perwujudan. Makanya di ayat 1 dibilang begini. Karena itu buanglah segala kejahatan,
segala, Titus lihat segala macam kemunafikan. 3 kali kata segala muncul. Segala, segala, segala. Itu berarti dosa memang punya banyak perwujudan. Dan kita harus terus berjuang melepaskan setiap dosa yang ada dalam hidup kita. Kecuali itu, kita tidak bisa mengalami pertumbuhan rohani. Tapi buang dosa saja tidak cukup untuk membuat kita bertumbuh. Ada cara kedua. Cara kedua apa? Cara kedua adalah mau belajar firman. Perhatikan ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh. Berarti ya, saya mau bahas beberapa hal di sini. Pertama, membuang dosa berhubungan erat dengan belajar firman Tuhan. Artinya apa? Sepanjang saudara cinta dosa, saudara tidak akan cinta firman. Sebaliknya, makin saudara cinta firman, saudara tidak akan nyaman dengan dosa. Ya, kalau orang buang dosa, dia akan bertumbuh dalam firman. Tapi kalau orang memelihara dosa, dia tidak akan pernah bisa bertumbuh dalam firman. John Calvin mengatakan bahwa ayat 1 dan 2 ini berhubungan dengan 1 Korintus 14 ayat 20. Bunyinya begini, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tapi orang dewasa dalam pemikiran. Jadi, jadilah anak-anak dalam kejahatan. Maksudnya kalau ngomong kejahatan, dia kayak anak-anak, tidak mengerti. Ya, tapi banyak kita kan pakar dalam kejahatan. Ya, jadi dewasa dalam kejahatan. Nah, yang kedua dibilang air susu yang murni dan yang rohani. Ini apa? Ini memang ada sedikit problem terjemahan. Tapi terjemahan yang lebih tepat itu harusnya berbunyi susu firman yang murni. Kalau terjemahan Alkitab kita bilang susu yang murni dan yang rohani. Mestinya susu firman yang murni. Seperti beberapa terjemahan Alkitab. Dan ini menunjukkan susu itu seperti analoginya untuk firman. Lalu dikatakan murni. Ini berarti firman Tuhan tidak boleh dicampur dengan segala macam hal yang tidak benar. Firman yang sejati. Maka firman Tuhan yang sejati ini akan membuat kamu bertumbuh sama seperti air susu yang bikin bayi bertumbuh. Coba dikatakan juga begini, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin. Di situ kata perintahnya adalah jadilah, tapi sebenarnya bukan jadilah. Kata perintahnya bukan pada jadilah, tapi kata perintahnya terletak pada kata ingin. Jadi mestinya bukan jadilah ingin, tapi jadi inginilah. Bisa mengerti? Kalau di Alkitab Indonesia bilang jadilah ingin, tapi terjemahan yang lebih tepat seharusnya adalah jadi inginilah atau inginkanlah. Maka di sini kita disuruh menginginkan firman, menginginkan susu firman itu. Berarti ada keinginan yang besar, kerinduan yang besar terhadap firman. Ini akan bikin kita bertumbuh. Ya, akan bikin kita bertumbuh. Kalau kamu tidak punya kerinduan terhadap firman, susah untuk bertumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Saya baca kitab suci. Nah, kalau saudara jarang-jarang baca Alkitab, jangan harap bisa bertumbuh. Ya, di mana lagi itu? Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Ya, berarti iman itu tumbuh dan berkembang itu dari firman. Kalau kita punya kerinduan firman, pasti bertumbuh. Kenapa? Karena di Matius 5 ayat 6 dibilang, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya. Dan di bagian D itu dibilang, supaya olehnya kamu bertumbuh. Jadi, soal bertumbuh ini, mari kita lihat. Pertama, orang Kristen harus bertumbuh. Syarat bertumbuh apa? Harus sungguh-sungguh Kristen. Cara bertumbuh apa? Buang dosa dan rindu firman Tuhan atau inginkan firman Tuhan. Itu kira-kira ringkasannya begitu. Yayasan Karya Bakti Esra Soru atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik.
Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Ezra Alfred Soru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal, dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Ezra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Ezra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama